senior-senior sudah terangkum semua sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh senior-senior sudah terangkum semua. Cuma saya mau ambil dari angle yang lain gitu, supaya mewarnai apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Nah, kalau berbicara tentang kondisi dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia, tentu yang harus kita cermati adalah tadi saya sangat setuju semua adalah menurut saya adalah bagaimana penguatan perguruan tinggi itu sendiri sehingga perguruan tinggi itu bisa memberi kontribusi kepada membangun peradaban Indonesia bla 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 bla. Nah, untuk itu pengalaman saya lah mengelola sebuah perguruan tinggi, saya sebagai kuli lah. Jadi bukan pemiliknya adalah kita berangkat dari perguruan tinggi 4 mahasiswa bisa menuju 12.000 mahasiswa. Ini semua karena dimulai karena tadi kualitasnya yang harus kita jaga. Ya, kualitas, manajemen dan segala macam, baru perguruan tinggi itu mendapat indeks yang luar biasa. Nah, kembali kepada hal ini adalah yang perlu dilakukan adalah administrasi yang dibuat oleh kementerian itu mungkin harus ada penyederhanaan. Nah, itu saya sudah membaca draft undang-undang ini dan ini sangat luar biasa. Cuma ada poin-poin yang saya kritisi dalam draft. Pertama adalah saya melihat adalah ada penghambatan perkembangan perguruan tinggi ada di bidang akreditasi, ada ban PT dan segala macam. Nah, ke depan adalah dengan era sudah digital sekarang adalah saya kira kehadiran ban PT itu perlu ditinjau ulang. Karena apa? Setiap perguruan tinggi nanti dengan otomatis kalau dia perguruan tinggi ini berkualitas pasti dia akan melaporkan keberadaannya tiap 6 bulan sekali kepada kementerian. Nah, dari situ kementerian bisa menilai keberadaan perguruan tinggi itu. Jadi kehadiran ban PT tidak perlu. Jadi ada evaluasi oleh kementerian itu perlu. Itu satu ya, kehadiran ban PT perlu ditinjau ulang keberadaannya, tidak perlu lah. Karena apa? Nanti kedepannya akan muncul ada set regulasi, ada set akreditasi diri sendiri oleh perguruan tinggi itu sendiri. Gitu. Nah, dalam rangka misalnya kita lihat perkembangan perguruan tinggi misalnya 2000 lebih swasta yang tidak berkualitas, itu nanti dengan perkembangan ke depan adalah universitas-universitas yang maju bisa menarik perguruan tinggi yang swasta yang tidak maju tadi. Misalnya begini, dengan konsep pemerintah sekarang MBKM saya setuju sekali karena di SA Unggul itu sangat concern MBKM karena 3 semester itu mahasiswa bisa belajar di luar dan kita mahasiswa lain pun bisa belajar ke kita. Nah, dalam rangka itu misalnya kita lihat perguruan tinggi yang tadi yang kualitasnya kurang kan bisa belajar di kita, mahasiswanya bisa akses kita dan segala macam. Nah, itu banyak sekali kita Indonesia bagian timur itu banyak sekali yang belajar di SA Unggul. Dan begitu juga misalnya kita mahasiswa kita kalau dia mengambil ilmu yang langka bisa di ITB, di IPB, dia bisa ambil. Nah, itu kita lakukan hal-hal gitu. Nah, ke depan adalah Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini sangat harus harus dimunculkan juga dalam kepastian hukum yang ada di draft undang-undang ini. Itu dalam rangka penguatan. Yang selanjutnya adalah yang sangat krusial lagi adalah pengalaman saya 30 tahun di perguruan tinggi swasta. Berbeda dengan di Malaysia, saya di Malaysia dihargai kalau profesor Rp18.000 sebulan. Saya tuh baik Malaysia bisa dapat, Malaysia dapat. Padahal saya perguruan tinggi swasta yang biasa di Malaysia, tapi dia membayar saya Rp18.000 sebulan. Berapa tuh? Di Indonesia mungkin profesor tidak juta. Saya dihargai di Malaysia itu Rp14.000. Tapi karena saya ingin mengabdi di Indonesia, tetap saya bekerja di Indonesia juga. Gitu. Itu. Nah, ke depan adalah yang harus kita dorong adalah yang selalu ngomong teman-teman kita di kampus untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pengajar adalah ngomong Scopus. Ya, karya kita ada di nilai Scopus itu tidak perlu karena dengan digital sekarang karya kita bisa publish di mana-mana saja gitu. Ya, tidak bukan syarat menjadi profesor harus dengan Scopus. Nah, itu nanti ke depan adalah yang harus didorong adalah bahwa instrumen-instrumen administratif tidak perlu, yang itu karya nyata, penelitian dan segala macam itu ya, yang harus kita dorong. Nah, itu ke depan adalah jenjang jabatan akademik itu dimulai misalnya dari asisten, lektor, kepala, profesor. Nah, nanti ke depan dalam undang-undang ini saya setuju akan muncul ada asisten,
asisten profesor, profesor associate dan profesor full. Nah untuk itu tunjangan serdos dialihkan ke sini berdasarkan jabatannya, bukan diberikan kehormatan ya. Sebab profesor bukan dosen tuh hormat ya, kehormatan ya kita ya. Tapi jangan disebutkan ada tunjangan kehormatan 2 kali gaji. Apalagi 4 juta, 3 juta, 12 juta, ya kan? Tidak. Tapi dikembalikan kepada jabatan fungsionalnya, dimasukkan ke komponen kepada jabatan yang saya sebutkan tadi, jabatan asisten ahli, lektor kepala, profesor, ke sana gitu. Jadi per jenjang jabatan itu kan jelas itu kriterianya nanti untuk mendapatkan angka itu teknisnya. Nah hal itu sehingga kita Bapak yang terhormat, Dewan yang terhormat, Bapak bayangkan kita 270 juta penduduk Indonesia menghasilkan 55.000 profesor, kan malu ya. Malaysia itu 30 juta penduduk, banyak sekali profesor, dan kita pun di-hire menjadi profesor mereka gitu, dan dibayar 18.000 ringgit dalam rangka meningkat kualitas. Nah kalau kita terjebak dengan administrasi skopus dan macam administratif itu nggak bisa kita melahirkan profesor gitu. Nah untuk itu solusinya adalah yang mengangkat profesornya kembali kepada perguruan tinggi masing-masing, baik swasta atau perguruan tinggi negeri. Nah di draft ini saya sudah lihat wewenangnya sudah diberikan untuk PTN itu boleh mengangkat dan memberhentikan dosen dan profesornya. Itu nanti akan ada mekanisme dengan senatnya lah yang memutuskan. Dan juga yang belum muncul di sini adalah di dalam draft ini adalah swasta dikembalikan kewenangnya. Begitu juga perguruan tinggi swasta diberikan juga, dia bisa mengangkat dan memberhentikan dan mengangkat profesornya, dijelaskan lah di sini. Jadi tidak ada perbedaan antara swasta dengan negeri gitu, itu menurut saya, supaya kita lebih banyak memproduksi kualitas pendidik kita gitu. Nah problemnya di mana gitu? Kalau di negeri pasti yang membayar pasti negara gitu. Kalau swasta gimana? Itu yang perguruan tinggi swasta yang membayar tunjangan profesornya gitu. Tidak ada masalah gitu. Untuk itu maka ke depan adalah perguruan tinggi swasta itu harus berkualitas, sehingga dengan berkualitas akan datang mahasiswa untuk belajar di tempat dia. Hal itu yang kita lakukan. Nah, dalam rangka menyambut kebutuhan pendidikan tinggi tadi sudah sebutkan bahwa pendidikan tinggi itu harus hadir di tiap-tiap kabupaten kota. Saya setuju sekali untuk itu dimasukkan dalam undang-undang ini. Undang-undang ini saudara belum dimasukin, adalah yang harus dimasukkan adalah pemerintah daerah juga berhak mendirikan perguruan tinggi gitu, sehingga nanti akan tumbuh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan kabupaten kota itu sendiri gitu. Misalnya Kabupaten Tangerang, kita siap sudah belajar Dewan Pendidikan di Kabupaten Tangerang, padahal kita siap untuk mendirikan perguruan tinggi karena kita duit banyak dan segala macam. Tapi kita terkendala dengan izin yang nggak bisa, karena yang bisa mendirikan perguruan tinggi negeri adalah pemerintah pusat gitu. Untuk itu dalam undang-undang itu harus diberikan juga bahwa pemerintah daerah bisa mendirikan perguruan tinggi. Kenapa? Di Tangerang saya dibutuhkan perguruan tinggi yang untuk keterampilan dan segala macam. Nah itu karena kita siap dengan anggaran, nggak masalah karena APBD kita besar dan segala macam. Nah hal itu yang harus dimunculkan dalam draft undang-undang ini gitu, sehingga nanti besar kebutuhan bahwa tiap kabupaten kota sudah ada perguruan tinggi, sehingga akses masyarakat untuk menuju pendidikan yang lebih baik kan terbuka lebar, terjamin gitu. Nah hal itu yang harus kita wujudkan ke depan. Terakhir adalah saya lihat akreditasi tadi saya concern tidak perlu, tapi kontrol dari pemerintah perlu. Untuk itu diwajibkan kepada perguruan tinggi, nanti dalam undang-undang ini dimunculkan adalah kewajiban dia melaporkan tiap semester kepada kementerian. Nah kontrol ijazah tetap di kementerian, maka dia ada nomor PIN ijazah yang harus dimunculkan, bahwa kalau ada ijazah mau keluar tetap dari kementerian. Jadi hal itu. Nah untuk itu saya sepakat bahwa untuk menuju Indonesia yang hebat ke depan adalah harus didorong bahwa perguruan tinggi ini ada yang bergerak perguruan tinggi pada riset. Nah untuk itu tidak semua perguruan tinggi tadi ada dinilai risetnya, tidak apa perguruan tinggi. Jadi harus fokus perguruan tinggi ini mau kemana. Ada yang teaching, ada yang riset. Nah saya sarankan universitas-universitas yang udah top sekarang, bisa UI dan segala macam itu didorong menjadi universitas riset, sehingga ada, saya setuju tadi dengan Prof dari ITB, ada kluster-kluster di liga utama misalnya berapa perguruan tinggi ini yang akan didorong menjadi universitas riset, yang selainnya adalah kelas 2 ada untuk universitas teaching saja, pengajaran dan segala macam, karena dalam rangka kita mempercepat kualitas sumber daya kita gitu.
Tapi yang ingin menjadi riset difokuskan. Dan itu dana pemerintah juga harus diarahkan kepada universitas riset. Kamu targetnya begini gitu. Nah ini harus kita lakukan ke sana. Baru untuk itu harus diperjelas posisi perguruan tinggi kita. Ya, perguruan tinggi yang riset begini, yang teaching begini, yang masyarakat begitu. Itu yang harus dibuat aturan-aturan dan dimasukkan ke dalam undang-undang ini. Nah selanjutnya juga masalah tanda pendidikan juga saya setuju dalam rangka tadi jabatan fungsional dosen itu diperjelas, ya diperjelas ada asisten ahli, asisten dan segala macam, dan itu jabatan tunjangan fungsional atau tunjangan serdos kan dialihkan ke situ, ya, saya rasa itu. Nah selanjutnya adalah rekomendasi yang harus sebagai penutup saya cepat-cepat saja adalah yang sangat penting adalah MBKM ini harus serius dilakukan. Karena apa? Inilah kesempatan kita bisa menolong perguruan-perguruan tinggi yang lemah sumber daya manusia tadi. Gitu. Artinya misalnya ini Jawa Timur dan segala macam, kan bisa belajar kepada perguruan tinggi yang besar, misal ke Esambul atau kemana ke PB. Ini yang harus dorong. Jadi program MBKM ini sangat penting yang harus diwujudkan. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan paper saya sudah ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.